Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang berbahagia, saat ini saya bersama Ustadz Dr. Ali Musri. Beliau adalah doktor lulusan Madinah untuk jurusan ilmu akidah, Ustadz ya. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan satu masalah yang banyak dibincangkan oleh masyarakat, yaitu tentang khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah yang ada di Irak dan Syam, yang lebih kita kenal dengan ISIS. Baik Ustadz, bisa kita mulai tentang masalah khilafah Ustadz. Sebenarnya kajian tentang khilafah Islamiyah menurut kacamata Islam itu bagaimana? Yang standar dan bagaimana syarat-syaratnya? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Jika kita bicara khilafah ya, tentu memang sewajarnya ataupun idealnya, tentu memang kaum muslimin itu berada di bawah satu pemimpin. Idealnya begitu. Untuk seluruh dunia? Untuk seluruh dunia, itu idealnya. Keidealan ini hanya bisa berada waktu di setelah Khulafaur Rasyidin. Itu bagaimana kaum muslimin berada di bawah satu kendali penguasa. Tetapi Rasul kita SAW menggambarkan bahwa keidealan ini sesuai dengan iradatullah kauniyah, kehendak Allah secara kauni, bukan secara syar'i. Kalau kehendak secara syar'i, Allah SWT menganjurkan kaum muslimin itu untuk bersatu dan berada di bawah satu pemimpin. Tapi kan Allah SWT ada iradah kauniyah, dengan ini adalah ujian. Ada tantangan-tantangan untuk itu. Maka setelah Khulafaur Rasyidin berdiri khilafah Utsmaniyah atau daulah Utsmaniyah. Dari situ mulailah kaum muslimin berubah dari sistem khilafah menjadi kerajaan. Maka disebutkan dalam hadis awal muluk fil Islam. Ya, berarti khilafah nubuwah kata Rasulullah SAW itu salah sunnah sana, itu Rasulullah menyebutkan. Yang betul-betul posisi bagi khilafah itu adalah 30 tahun. Setelah summal muluk kata Rasulullah SAW, kemudian kerajaan. Ini adalah kabar tentang iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala diberitakan oleh Rasulullah kepada umatnya. Artinya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana Allah memberitahu kepada Rasulnya bagaimana kondisi umat ini setelah 30 tahun Rasulullah SAW wafat, ya, setelah kekuasaan khilafah selesai, bagaimana akan ada kerajaan-kerajaan. Lalu Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana sikap seorang muslim menghadapi kondisi-kondisi ini. Maka dalam hadis-hadis Rasulullah SAW banyak menggambarkan tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi menimpa umat ini setelah beliau mangkat maupun sebelum adanya hari kiamat. Rasul kita memberikan pedoman-pedoman ketika itu. Khilafah nubuwah itu yang terakhir khalifah siapa Ustaz? Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan Hasan bin Husain, Hasan bin Ali kan. Kemudian terjadi kekuasaan-kekuasaan yaitu yang sifatnya kerajaan. Di akhir masa daulah Umayyah, itu kekuasaan sudah menjadi dua. Ada di Andalus mulai Abbasiyah, Umayyah, dan kemudian kekuasaan dikuasai oleh Abbasiyah di perpindahan ini. Ada dua kekuasaan. Mulai dari situ ada dua yang kekuasaan mengendalikan kaum muslimin. Dan juga di masa Zaid bin dari masa khilafah salah satu setelah Umayyah mangkat, kan khilafah juga terpecah. Ada yang di Makkah, Abdullah bin Zubair, ada yang di Syam. Tetapi akhirnya kembali menyatu di bawah kekuasaan daulah Umayyah. Terus berlangsung sejarah seperti ini, ulama-ulama kita justru menyikapi dengan berbeda dengan semangat kita sekarang gitu ya. Mereka lebih mumpuni dari segi ilmu, pengaruh mereka terhadap masyarakat, ya. Keikhlasan mereka dalam berjuang, tidak pernah ingin tidak memaksakan, ya. Mungkin menganjurkan berusaha untuk menyatukan kaum muslimin, mungkin ada, tapi mereka tidak pernah memaksakan dengan cara yaitu menggunakan kalau kamu tidak berat dibunuh atau dipenggal leher dan segala macam, tidak pernah seperti itu. Tapi dengan hanya nasihat-nasihat saja. Maka dari situlah mulai kaum muslimin memiliki mulai dari awal akhir dari masa Umayyah itu, tadi kita katakan Umayyah lari di Andalus, kemudian di Baghdad berdiri Daulah Abbasiyah, dan terus berlanjut setelah itu terjadilah perpecahan kaum muslimin dengan kekuasaan-kekuasaan yang begitu banyak. Nah, kita harus melihat sejarah ini, para ulama kita ada yang lebih mumpuni ilmunya.
Ada yang lebih kuat keinginannya dan juga pengaruhnya, tidak pernah memaksakan atau mengatakan kita harus mengembalikan kepada khilafah Islamiyah ini. Karena memang di dalam gambaran akhir zaman dalam sabda Rasulullah akhir nanti akan jadi khalifah itu hanyalah yaitu Al-Mahdil Muntazar yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa dia itu dari keturunan Rasulullah SAW, namanya sama dengan nama ayahnya, sama dengan nama Rasul, nama sama nama Rasul, dan ayah sama dengan nama ayah Rasulullah SAW. Dan ini dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain sebenarnya yang diakui oleh orang-orang Syiah. Namun kondisinya itu ada ciri-cirinya, ya kan. Nah, ini juga pernah diklaim oleh banyak orang seperti ini, bahwa saya lah Mahdi ingin, jadi keinginan untuk mengklaim saya sebagai khalifah itu sebetulnya sudah dari sejarah juga banyak gitu. Mengklaim sebagai khalifah muslimin itu sudah juga banyak dari kalangan Syiah sendiri maupun dari kalangan orang-orang yang memang menggunakan hadis-hadis yang di akhir zaman itu untuk memiliki menguasai kekuasaan gitu ya, memperalat seperti itu. Dan seperti Mahdi Muntazar sudah banyak yang muncul gitu. Tapi kan orang yang memiliki ilmu, dia bisa membaca dari sisi keseluruhan hadis-hadis menceritakan itu. Umpamanya ada orang mengaku Mahdi Muntazar. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana kondisi kaum muslimin saat Mahdi Muntazar itu lahir, dan di mana dia dibaiat, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana kondisi kaum muslimin setelah itu. Nah, buktinya setelah Mahdi yang lahir ini kan nggak ada, tidak seperti yang digambarkan dalam hadis. Adalah kamu mulia jauran kan, menjadi tentram, sejahtera, makmur, ya sentosa. Sebenarnya sebelumnya terjadi kecurangan, kezaliman, dan sebagainya. Kan tidak terjadi hal itu. Terus setelah itu turun Dajjal. Nah, kan Mahdi sudah meninggal, Dajjal tidak turun kan? Belum ada gitu. Itu turun Masih alaihissalam juga tidak ada kan? Artinya kan ini pengakuan yang jelas terbukti dengan kedustaannya. Nah, sedikit dengan sekarang ini orang yang mengaku sebagai khalifah itu sebanyak sebetulnya dari kelompok-kelompok. Bukan baru sekarang ini yang ngetren kan ini ISIS karena karena dengan ada media ya. Kalau dulu kan media tidak seperti sekarang ya, terbatas gitu. Sebetulnya yang mengaku sebagai khalifah itu bukan pertama, dia ini sudah banyak gitu. Dia ingin cita-cita seperti yang latar belakangi. Kalau kita lihat mereka itu pada hakikatnya bukan betul memperjuangkan Islam, tapi adalah ingin mengejar kekuasaan gitu. Nah, ini sejarah ringkas bagaimana bahwa peristiwa pengakuan orang mengaku jadi khalifah, ada kelompok menyatakan ada khalifah itu bukan peristiwa yang baru. Nah, ini harus diketahui oleh kaum muslimin dan ini sudah banyak terulang dalam sejarah Islam. Nah, yang perlu kita ambil dari apa yang telah lalu itu pelajaran, ya kan? Apa pelajaran yang telah lahir, ya? Korban banyak berjatuhan dan seterusnya. Kemudian juga apa yang mereka katakan sebagai khalifah juga tidak berfungsi bagaimana yang mereka katakan. Nah, ini kan kelihatan bahwa itu adalah akuan-akuan atau da'awi, bahasa kita itu klaim-klaim yang mereka lakukan sendiri. Kalau orang-orang berilmu, dia bisa membaca dengan sederhana saja. Sesuatu aliran sesat itu sangat enteng membaca kalau orang itu membaca ilmu, memiliki ilmu sebetulnya. Kalau lihat dari segi sejarah, kalau lihat dari orang yang mengaku sebagai khalifah itu atau kelompok yang mengaku sebagai khalifah ini, ya, dia ini di mana beradanya? Apa sejarah sebelumnya dia? Apa gerakannya? Akidahnya bagaimana? Manhaj atau metode yang dia pakai dalam pendirian khalifah ini bagaimana? Syariah apa tidak? Ya. Memang semua sekarang ini orang ingin mendirikan khalifah, ingin mendirikan kekuasaan yang dia menguasai dan kemudian membawa semua kaum muslimin, kan begitu. Orang ada yang bernama Ikhwan Muslimin, tentu mereka mendirikan daulah Islamnya sesuai pemahaman mereka. Ada juga kelompok-kelompok sufi atau apa yang disebut dengan Hizbut Tahrir juga mereka ingin di khalifah juga. Sekarang mereka juga punya khalifah. Mereka juga bayar kepada khalifah mereka. Mereka sudah punya khalifah. Mereka punya khalifah juga ya kan, kayak gitu. Tapi khalifah mereka ya itulah istilahnya yaitu khilafah. Apa istilahnya? Angan-angan, bayangan, apa istilahnya itu ya? Tidak di bumi nyata gitu ya. Khalifah, tapi tidak punya wilayah, tidak punya angkatan perang, tidak punya baitul mal, tidak punya rakyat yang jelas kemana. Ya, hanya klaim-klaim seperti itu. Dan juga ini seperti yang baru ini ISIS ini bukan suatu ini cuma hanya boomingnya saja diangkat begitu. Ya memang mungkin ada ada pesan yang menggiring gitu ya. Ada keinginan sehingga isu-isu lebih diangkat gitu. Padahalnya sebetulnya seperti ini sudah sering terjadi. Seperti orang-orang klaim-klaim bahwa pimpinan kami sebagai khalifah itu banyak. Baik di kalangan sufi juga mengatakan mereka punya khalifah juga. Pimpinan tertinggi mereka juga ada gitu. Setiap kelompok sufi itu. Saya tertarik untuk mengulangi yang tadi Ustaz. Jadi setelah
kaum muslimin terpecah-pecah menjadi berbagai macam kerajaan. Iya. Ada yang kerajaan di Andalusia, ada yang di Baghdad, Abbasiyah. Para ulama tidak menganjurkan untuk disatukan kembali, Iya, begitu. iya. Berarti di sini kita Bukan tidak menganjurkan. Mungkin berkeinginan ya, hanya membaca secara umum hadis-hadis agar kita bersatu dua satu pemimpin. Tapi kan kemungkinan untuk itu tuh kan kelihatan apa? Mustahil, gitu. Mustahil karena masing-masing ingin menguasai kan, memiliki kekuasaan gitu ya. Artinya mereka tetap berbaiat kepada pemimpin wilayahnya masing-masing. Ya, mereka tidak pernah membatalkan menganggap baiat kamu kepada sekumpulan tidak sah, berarti tidak besar seperti itu. Karena para ulama kita yang hidup baik di Syekh Islam Taimiyah yang begitu hidup di masa yang juga banyak apa penguasa-penguasa ya kan, yang Ibnu Qayyim dan ulama-ulama besar yang hidup di masa itu, mereka tidak pernah mengklaim bahwa khalifah seperti ini. Apalagi dan bahkan sebetulnya khalifah-khalifah saat itu lebih berkapasitas dan khalifah yang hari ini gitu ya, lebih berkapasitas dari segi ilmunya, dari segi nasabnya, garis keturunan yang jelas gitu, orangnya apa dari awal ya kan. Mungkin dia dari keturunan memang terhormat dari awal, keturunan ulama atau, tetapi yang khalifah-khalifah hari ini justru seakan-akan keluar daripada dari gua gitu ya. Muncul begitu saja, entah dari mana dia belajar, siapa gurunya ya kan. Kemudian kapasitasnya apa di bidang ilmu identitasnya kurang dikenal. lalu menyerahkan diri sebagai khalifah begitu kan. Ini seperti Arkom juga kan punya khalifah juga, mereka kan seperti itu ya. Seperti inilah, maka saya katakan sebetulnya isi ini bukan isi yang baru. Sudah banyak kelompok-kelompok yang klaim seperti ini begitu. Atau kalau kemudian ada seorang yang ingin mendirikan sebuah khilafah Islamiyah atau kekhalifahan, ada berapa syarat yang harus dipenuhi sehingga khalifah Islamiyah itu betul-betul bisa dianggap sebagai khalifah yang Islami? Yang jelas khalifah Islamiyah itu ya tidak bisa kita prediksi karena memang itu adalah hadiah dari Allah SWT, rahmat dari Allah SWT. Tapi kita berusaha agar walaupun kita berbeda-beda pemimpin, tetap aja bersaudara seagama, saling tolong menolong dan seterusnya ya kan. Tapi syarat kriteria seorang khalifah itu kalau kita bicara dari kitab akidah segala macam, di antara syarat mutlak bagi mereka kadang-kadang mengatakan harus dari Quraisy, kan gitu. Untuk seluruh dunia ya. Kalau orang Khawarij tidak mengatakan syarat dari Quraisy. Tetapi bila telah berkuasa dia, walaupun tidak dari Quraisy, itu tetap dibaiat. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, ya kan, wa in kana abdan habasyian, sekalipun dia itu bukan dari keturunan Quraisy. Quraisy. Nah, tetapi kan khalifah-khalifah sekarang makarnya di mana? Wilayahnya mana? Dia numpang di wilayah lain kan? Sekarang di mana hidup Dia khalifahnya? tidak punya wilayah. Khalifahnya kok sembunyi? Ya kan? Di mana wilayahnya mana? Yang jelas saya numpang di wilayah Baghdad, numpang di wilayah Syria. Itu numpang namanya. Kok khilafah itu jelas wilayahnya, jelas rakyatnya, jelas. Kemudian ini kan sebab kabur gitu. Nah, jadi kalau orang-orang yang memiliki akal saja lah, sederhana saja berpikir dia kok khalifah tidak jelas di mana duduknya, di mana sembunyinya, kemudian muncul kekuasaannya di mana, kan nggak jelas wilayahnya. Numpang di wilayah orang lain. Kemudian mengklaim mencoba dengan wilayah lebih kecil dari wilayah lain. Kok khilafah wilayahnya cuma beberapa kilometer gitu ya. Kan khilafah Islamiyah artinya kan menguasai semua orang Islam di dunia. Nah, ini kan suatu saya pernah menantang mereka. Antum ini kalau membicara khilafah jangan muluk-muluk lah. Antum sekarang ini urus satu desa saja sesuai dengan syariat Islam bisa nggak? Praktekkan satu desa, satu RT betul-betul diterapkan syariat Islam itu. Uji coba gitu kan. Karena oleh sebab itu kita bukan menentang agar kaum muslimin ini bersatu, bukan. Tetapi kita harus berjalan sesuai dengan sunan Allah SWT, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, melihat dari sejarah mereka. Dari sisi mereka katanya ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Kok rakyatnya pada dibantai? Mana khilafah membantai? Ini kan nggak ada beda dengan para orang yang haus kekuasaan dari apa yang terjadi di masa Abbasiyah, yang mana paman membunuh ponakan bunuh paman. Ini kan rebut kekuasaan sebetulnya. Dan ini lebih parah lagi ketika kaum muslimin yang tidak mau WA dibantai oleh mereka kan. Lah, ini dari mana perbuatan seperti ini? Ya, kemudian juga ya dari segi akidah mereka ini tidak jelas bagaimana akidahnya ya. Kemudian dari sisi perbuatan yang jalan zahir bagi kita itu bahwa mereka itu bukan sebetulnya bukan membela kaum muslimin, malah kaum muslimin yang dibantai. Nah, kalau kita lihat dari perbuatan mereka, maka ulama-ulama kita muasirin, ulama kita yang sekarang ini mengatakan bahwa mereka ini perbuatannya ya khawarij sudah. Ya turuku ya ahlul usan wa yatuluna alal Islam. Mereka membiarkan orang-orang yang kafir kemudian bunuh kaum muslimin.
kaum muslimin dulu yang dihabisi oleh mereka. Loh, gimana? Ini kan orang yang muslim sederhana saja kok katanya dia mau khilafah Islamiyah, kok khilafah Islamiyah malah membantai kaum muslimin. Dengan sederhana saja. Dan juga perlu kita baca biografi orang ini, siapa dia. Bagaimana biografinya. Maka kita harus kenal kan sejarah orang ini bagaimana. Apa kelompok-kelompoknya, siapa dari belakangnya, dari mana dia dapat dananya. Dan seterusnya, kita kan nggak tahu. Semua orang kabur semua. Maka jangan sesuatu yang tidak jelas itu kita anggap sesuatu yang valid dan seterusnya. Ini sangat membahayakan kaum muslimin. Bahwa baiat itu ada aturannya dan tidak mesti setiap pribadi kaum muslimin datang membaiat imam. Sudah tidak seperti itu. Di masa Rasulullah SAW juga Rasulullah dibaiat oleh sebagian sahabat-sahabat yang ada di Madinah dan tidak dipanggil kaum muslimin yang tinggal jauh-jauh dari kota Madinah. Juga di masa Khulafaur Rasyidin juga tidak begitu gitu ya. Dan juga Abdullah bin Zubair ketika ada orang tidak bermau baiat kepada dia juga tidak membantai orang-orang. Dan ini harus kita lihat bahwa cara mereka ini juga sudah jauh dari tuntunan Islam sendiri ya. Belum kita bicara dengan ideologi mereka dan juga hal-hal lain yang ada pada diri mereka mengaku sebagai khilafah Islamiyah ini sebagai khilafah bayangan, khilafah ini, angan-angan atau tersawang awang gitu. Virtual maksudnya. Iya. Atau mungkin bisa kita nyatakan lebih sederhana bahwa khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah di Irak itu tidak sah karena mereka tidak punya wilayah. Kurang lebih salah satunya seperti itu. Secara ideal dulu dia yang mengangkat dia sebagai khalifah itu siapa? Kapasitasnya apa? Gitu. Ya kan? Kapasitasnya sebagai apa? Kalau dia sebagai wilayahnya di Irak, di mana wilayahnya di Irak? Sekarang itu kan di Irak itu bukan daerah yang sudah aman kan? Bukan daerah itu adalah daerah fitnah yang sekarang ini saya masih terjadi peperangan baik tanpa pemerintah yang sudah duduk secara resmi ya ataupun kelompok-kelompok yang masih sekarang ini dalam berbagai kelompok terjadi perebutan ya. Pemerintah masih tetap aja kelompok-kelompok lain yang ingin merebut lagi. Dan di Irak itu bukan hanya mereka, kan banyak lagi kelompok-kelompok lain yang mereka juga punya pimpinan. Dan ini jelas mereka ini pada hakikatnya adalah fitnah yang perlu diwaspadai oleh kaum muslimin. Jangan sampai tertipu ya. Kemudian berbaiat, apa artinya baiat ya. Harus dikaji dengan secara mendalam dan kita bertanya kepada ulama yang lebih tahu tentang hal ini, jangan kita tergesa-gesa dalam ini. Oleh sebab itu kaum muslimin hendaknya lihatlah fatwa-fatwa ulama baik yang ada di Saudi Arabia, Lajnah Daimah maupun para masyayikh-masyayikh yang telah berikan nasihat, kemudian juga para dai-dai yang telah menjelaskan bahwa konsep khilafah Islamiyah ini seperti ini bertentangan dengan konsep yang memang digambarkan oleh Islam gitu. Walaupun mereka mengatakan sebagai khilafah Islamiyah, tapi hakikatnya mereka tuh jauh dari tuntunan Islam itu sendiri. Yang sebenarnya khilafah itu apa? Menaungi hak-hak kaum muslimin, membela kaum muslimin, bukan malah membantai kaum muslimin dan seterusnya. Tapi secara garis besar kita katakan hendaknya kaum muslimin ya waspada dengan berbagai informasi-informasi, jangan mudah terprovokasi atau terpengaruh dengan kondisi-kondisi informasi seperti ini. Berarti memahami hal itu Ustaz. Ketika ada orang Indonesia yang dia berbaiat kepada khalifah ISIS begitu, itu adalah sebuah kesalahan. Apakah sampai ini termasuk satu kesesatan yang jauh menyimpang dari syariat Islam atau bagaimana? Begini, kita kan hidup di wilayah pemerintah yang resmi ya. Pemerintah resmi bahwa pemerintah kita sah ya, dan kita tidak boleh menentang penguasa sebagaimana dengan sabda Rasulullah SAW. Ya, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan jika ada suatu amir sudah diangkat datang yang lain merebut bahkan disuruh dibunuh yang akhir dan hadisnya. Dan oleh sebab itu kita katakan kaum muslimin di negara ini ya harus menjaga keutuhan bangsa ini, jangan sampai ternoda dengan kelompok-kelompok yang akan membuat kita terbentur sama kaum muslimin sendiri atau antara rakyat dengan penguasa. Kemudian kalau kita lihat link mereka sekarang yang di negara kita ini yang membaiat itu jelas sekali garis mereka. Garis mereka. Kelompok mana yang sudah membaiat, kelompok mana yang menganjurkan untuk membaiat, jelas garis mereka di sini. Biasanya mereka itu adalah orang-orang yang memang berpikiran berakidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah jelas sekali kan. Siapa kelompok-kelompok sekarang kan kalau yang sudah dapat kita informasi melihat kan kita lihat jelas sekali siapa orang yang segera langsung ingin membaiat dan siapa yang tidak ya.
Dan juga dari kelompok mereka sendiri pun mengomentari bahwa sistem ini tidak sah. Ya, sebetulnya memang itulah kondisi dari konsekuensi dari sebuah ideologi yang tidak berpedoman kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akan memecah belah kaum muslimin, akan membawa kesengsaraan bagi kaum muslimin dan membuat kaum muslimin sibuk dengan fitnah dan juga isu-isu yang membawa mereka melenceng atau berpindah dari jalan yang benar. Nah, ketika kita disyariatkan untuk menjaga keutuhan karena ini adalah pemerintah yang sah. Pada saat ada orang Indonesia yang dia berbaiat kepada Khalifah ISIS, apakah termasuk memberontak? Sampai tingkatan dia khuruj, memberontak dari pemerintah yang sah. Ulama kita membagi khuruj itu bermacam-macam, ada tingkatnya. Ada khuruj dengan lisan, ada khuruj dengan tulisan, ada khuruj dengan tindakan. Kalau ini kan dia khuruj secara tindakan, dia mengakui pemerintah Indonesia tidak sah, justru dia berbaiat kepada pemerintah. Kalau konsekuensinya sekarang dia itu wali amrinya kan ke sana. Yeah. Kalau begitu dia di sini. Nah, sekarang dia pakai fasilitas ulil amri dia atau pakai fasilitas Indonesia. Yang menjaga darahnya di sini apakah khalifahnya dia atau sekarang tentara polisi-polisi yang ada di sini? Gitu. Ya, aneh mereka itu maksudnya. Kalau memang mereka mengatakan kami ini adalah rakyat dari ISIS, tentu mereka harus keluar dan bergabung ke sana dan seterusnya kan begitu. Bergabung ke sana dan keluar ke sana, angkat keluarganya dan bergabung ke sana karena ini wilayah adalah bukan wilayah ISIS. Karena ISIS belum secara apapun tidak menguasai Indonesia kan. Jangan menguasai Indonesia, Baghdad yang di sang kiri kanan mereka aja itu hanya beberapa desa, berapa kota yang mereka bisa menguasai. Apalagi kok mengatakan ingin beban di dunia. Itu kan suatu kalau saya main-main lah orang-orang ini melakukan hal seperti itu. Sampai bisa dikatakan pemberontak tuh tidak sih? Itu kalau mereka memanggil kekuatan itu dan membawa kekuatan itu, merancang kekuatan untuk menjatuhkan, ya disebut itu. Tapi secara undang-undang kita kan yang bisa disebut itu kalau sudah berbentuk tindakan. Undang kita yang sampai pada bentuk kekerasan gitu kan tidak. Tetapi menurut kami solusinya yang terbaik ya hal-hal seperti ini adalah mereka itu diskusi dengan para duat yang memiliki ilmu, diskusi dengan makanya pemerintah kita jangan disikapi dengan keras. Tidak mungkin mereka ini disikap ditangkap sama-sama. Apa artinya? Ya kan? Itu tidak menyelesaikan permasalahan, justru menambah. Tapi mereka itu diajak dialog, ya. Kenapa, apa dasarnya, kemudian dipanggil ulama yang bisa memberikan nasihat kepada mereka, menjelaskan masalah ini kepada mereka, karena asal mereka ini bertindak adalah karena kekurangan ilmu mereka, kekurangan ilmu mereka dan juga ideologi yang memang didoktrin kepada mereka. Nah, oleh sebab itu solusinya sebetulnya tidak dengan cara menangkap orang pakai baju ISIS, ya kan, kadang-kadang yang pakai baju aja ditangkap kan, itu keterlaluan kita gitu ya. Juga mau karena mendirikan bendera langsung ditangkap, tapi kita kan menjelaskan kepada mereka. Ya, banyak orang mendirikan bendera bola segala macam juga termasuk mendirikan bendera kan. Tapi kita jangan terlalu overdosis menyikapi hal ini. Sebetulnya sih kalau dibiarkan saja mereka mau apa mereka? Sebetulnya mau apa mereka ngaku baiat silakan, karena memang di negara ini banyak orang yang punya baiat. Kelompok-kelompok di Indonesia banyak punya baiat imam. Baik sufi, baik HTI, baik apa kan mereka punya baiat kan? Betul. Biarkan saja, baiat mau apa mereka? Yang penting mereka tidak melakukan kekuatan, menggulingkan kekuasaan pemerintah. Berusaha mengacau masyarakat, mengkeraksakan masyarakat. Itu dari sisi itu dulu. Tapi tetap kita berusaha waspada dan menesti mereka. Jadi inti di sini kita harus memberikan pembekalan akidah yang benar, terutama tentang bagaimana pandang politik Ahlussunnah terhadap penguasa. Ini yang perlu sering kita jelaskan kepada rakyat kita, kepada masyarakat kita, kepada umat Islam, agar mereka paham bagaimana sih seharusnya sikap kita kepada pemerintah. Dan ini metode ini dakwah yang menjelaskan akidah ini tidak lain hanya dakwah salafiyah saja. Kalau kita lihat kelompok-kelompok lain mana ditanya bagaimana sikap orang-orang, justru mereka itu dalam sikap sehari, ya, bukan hanya ISIS ya, bukan orang yang baiat ISIS. Justru kelompok-kelompok lain juga banyak menentang pemerintah kan. Banyak kelompok lain mengadakan demo, mengadakan macam mencela, menghina, banyak kelompok lain kan. Sebetulnya itu sudah termasuk dari sisi ideologi yang memang juga mirip dengan ideologi mereka gitu. Karena secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik secara lisan maupun secara tulisan, kita tidak boleh menjelek-jelekan penguasa di depan umum. Kalau memang mereka salah, kita nyampaikan nasihat dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh agama kita, mendatangi langsung melalui
tulisan yang surat sampai kepada mereka, atau melalui orang yang mungkin menyampaikan nasihat kepada mereka dan seterusnya, atau minimal mendoakan mereka. Maka ini sebetulnya jangan terlalu disikapi, karena kalau begini akhirnya mereka justru malah merasa diperhatikan. Kalau dalam ilmu psikologi kan begitu, kita lihat ada orang yang mencak-mencak atau apa semacam, kita tidak ngambil pusing gitu ya, akhirnya dia kan tenang sendiri kan. Tapi kalau dia mencak-mencak, kita kasih lawan, kita tanggapi, ya dia merasa mendapat perhatian dan malah menjadi ini sebetulnya bangga dengan bangga dia malah, ya kan, akhirnya jadi bangga dia pakai baju ISIS, maka sebetulnya salah dari media pun seharusnya tidak perlu diekspos berlebihan, biasa saja. Karena saya katakan ini bukan kelompok baru yang seperti ini, banyak kelompok-kelompok lain juga punya khalifah-khalifah yang sudah baik, mereka baik-baik, tapi apa fungsinya? Kan nggak ada kan, hanya mimpi-mimpi begitu saja mereka. Ya, oleh sebab itu kita kepada para pemuda kita, terutama berilah bekali diri Anda dengan akidah yang benar, belajar ilmu yang benar, ya. Maka oleh sebab itu hendaknya kurikulum karakter yang benar itu diciptakan dengan, memang dibina dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, mungkin diberikan karakter yang bagaimana. Ini juga karakter ini, pembentukan karakter itu kan umum. Karakter yang bagaimana mau kita ciptakan. Ya, jangan kita buat kurikulum pembentukan karakter. Nah, karakternya ini karakter yang bagaimana mau kita ciptakan gitu. Nah, oleh sebab itu hendaknya kepada nasihat kita secara umum kepada kaum muslimin di Indonesia ini, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu, baik isu nasional maupun isu internasional, ya, kelompok-kelompok, tapi kita perlu bertanya kepada ulama, ya, dan jangan suka menghukum karena mirip pakaian, jangan suka menghukum karena mirip tampilan, jangan suka menghukum seperti itu, ya, karena yang berbicara itu adalah, yang menentukan sikap seorang itu adalah ideologinya, pemahaman terhadap agamanya. Jangan setiap orang berbaju hitam dituduh maling, ya. Kan sekarang ini ada juga di masyarakat bahwa setiap orang berjenggot ini ISIS, ya, atau istrinya pakai tuduh ISIS. Padahal sering saya katakan, kalau sekarang dikumpulkan foto teroris yang ditangkap oleh polisi, foto-fotonya itu berapa orang di antara mereka yang berjenggot? Lebih banyak yang cukur jenggot. Banyak yang tidak berjenggot, yang tidak ini. Kok malah dituduh bahwa orang berjenggot itu orang teroris kan gitu. Dan ini model pemahaman yang keliru tengah masyarakat kita, bahwa mereka tidak bisa membedakan antara ajaran Islam yang benar dengan ajaran Islam yang diselewengkan, yang disimpangkan, yang atau disalahgunakan atau disalahpahami oleh sebagian orang. Maka jangan suka menghukum dengan sisi tampilan orang saja. Kan, kalau berjenggot, banyak orang yang berjenggot. Ada jamaah tabligh juga berjenggot, ya kan. Cingkrang, jamaah tabligh juga tidak isbal, cingkrang juga. Lalu dihukum teroris semua mereka. Ya, ini kan oleh sebab itu juga para pengamat-pengamat, pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang beri tanggapan di media-media, ya. Namun objektif kita, jangan asal justifikasi menghukum dengan seenaknya. Karena ini adalah peluang untuk menghukum kelompok lain, menghabisi kelompok lain, lalu kita manfaatkan isu ini untuk menyerang kelompok lain. Dan sering di negara kita ini tuh menumpangi isu. Betul. Menumpangi isu itu untuk menjatuhkan orang lain. Sering begitu. Nah, masalah ini sebetulnya tidak akan menyelesaikan masalah bangsa kita. Ini yang menambah repot bangsa ini jadinya. Karena kita tidak bicara secara maudhu'i, tidak bicara secara objektif, apa masalah yang sebenarnya, dari mana lahirnya, apa sebab pertimbulannya, bagaimana solusinya. Sering kita melihat gambaran zahir saja. Ya, wallahu alam, itu yang dapat kita bincang-bincang sini. Nasihat kita adalah kepada kaum muslimin, jangan mudah terprovokasi, ya, terutama menerima informasi, ya. Kemudian juga pada awak media, hendaknya jangan terlalu memanfaatkan isu-isu ini. Bertakwalah kepada Allah bahwa semua yang Anda beritakan akan ditanya di akhirat kelak. Ya, ketika Anda memberitakan sebuah ISIS dan akibat berita Anda orang menjadi ISIS atau menjadi sebuah aliran atau menyalahkan sebuah aliran dan seterusnya, ya, berbuat salah, itu akan menjadi tanggung jawab, dan bahkan berita itu dinikmati oleh orang banyak, betapa banyak orang yang tersesat dan nanti akan kita pernyaukan di akhirat kelak. Nah, oleh sebab itu yang banyak mempengaruhi karena masyarakat kita rendahnya pendidikan, mudah terprovokasi oleh media massa. Ini yang oleh sebab itu masyarakat kita juga perlu dalam menerima isu itu jangan sempat mudah langsung menghukum hanya sebatas berita, belum tentu benar ataupun mungkin benar, ada yang sedikit yang dirubah atau yang diselewengkan dan seterusnya. Ini harus kita waspadai dalam menerima informasi-informasi di tengah masyarakat. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ini penjelasan yang sangat bagus sekali, dan pemirsa yang berbahagia, banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan.
Kalau kemudian bisa kita simpulkan terlalu banyak, mungkin pemirsa bisa mengambil banyak pelajaran dari beliau. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.